Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pemilu 2024 memang sebaiknya dimajukan ke tahun 2022. Beginilah alasannya. Ditulis oleh Antoni Budiawan. Wacana penundaan pemilu 2024 mencuat lagi. Sekarang malah didukung oleh 3 partai politik yaitu PKB, PAN, dan juga Golkar. Meskipun mereka paham penundaan pemilu adalah pelanggaran konstitusi atau tepatnya kudeta konstitusi, constitutional coup, yaitu mengubah konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan yang sebelumnya dibatasi oleh konstitusi. A constitutional coup is when power is seized within the framework of a country's constitutions. The actors are already members of the government and will alter their government's constitution to legally seize power. Examples include extending an incumbent mandate through the removal of term or age limits, changing electoral rules to hinder opposing candidates, and postponing elections indefinitely. Karena Undang-Undang Dasar secara jelas mengatur pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan pemilu yang akan datang harusnya diselenggarakan pada tahun 2024. Alasan wacana penundaan pun beragam, dan tulisan ini hanya menyoroti 2 alasan, yaitu alasan ekonomi termasuk keuangan negara, dan alasan popularitas Jokowi yang katanya mencapai 73,9%. Kedua hal ini dijadikan alasan utama beberapa parpol untuk mendukung usulan yang bisa mengarah pada kudeta konstitusi seperti yang dimaksudkan. Menurut lembaga survei, popularitas Jokowi mencapai angka tertinggi sejak tahun 2015. Karena itu, beberapa parpol mengusulkan masa jabatan Jokowi patut untuk diperpanjang. Alasan ini dan juga konsekuensinya diperpanjang jelas merupakan bagian awal atau pintu masuk untuk kudeta konstitusi. Pertama, popularitas presiden yang tinggi tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan kudeta konstitusi. Dengan penundaan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden misalnya menjadi 3 periode. Kalau ini terjadi, maka 5 tahun mendatang tingkat popularitas presiden bisa naik lagi dan masa jabatan presiden bisa diperpanjang lagi dan seterusnya. Sehingga bangsa ini akan terjebak dalam pusaran kudeta konstitusi yang tidak berujung pangkal dan akan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Di samping itu, survei popularitas presiden ini mengundang banyak pertanyaan dan juga keraguan. Untuk itu, penulis juga sudah menyampaikan dalam sebuah tulisan sebelumnya. Namun perlu ditambahkan bahwa kondisi ekonomi real belakangan ini sepertinya juga sulit memberikan pembenaran atas survei itu. Karena pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi merupakan yang terendah dibandingkan dengan pemerintahan SBY periode pertama maupun kedua. Pertumbuhan ekonomi rata-rata periode 2014-2019 hanya 5,03% per tahun. Jauh lebih rendah dibandingkan periode 2004-2009 yang mencapai 5,63% dan periode 2009-2014 sebesar 5,80%. Kalau memperhitungkan tahun 2020 dan 2021, kinerja ekonomi pun semakin buruk. Kemudian kinerja utang pemerintah juga memburuk. Utang pemerintah periode 2004-2009 naik hanya 292,7 triliun rupiah atau 22,6%. Periode 2009-2014 naik 1.018 triliun rupiah atau 64%. Dan periode 2014-2019 naik 2.176 triliun rupiah atau 83,4%. Dan dalam 2 tahun terakhir 2020-2021 utang pemerintah juga sudah naik 2.124 triliun rupiah atau 44,4%. Dari kedua faktor itu sulit dipahami bahwa popularitas Jokowi bisa naik dan juga tertinggi sejak tahun 2015, di mana ketika itu di masa awal pemerintahan, rakyat sedang berbulan madu dan sangat antusias dengan presiden baru yang memberikan janji dan juga harapan-harapan yang besar. Kemudian yang kedua, alasan bahwa pemilu secara umum atau pemilu 2024 secara khusus akan menghambat pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, karena itu harus ditunda. Merupakan cara berpikir yang menyesatkan dan salah fatal. Karena taat hukum dan taat konstitusi adalah satu-satunya pegangan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa, lebih dari segalanya, lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Karena pemilu bahkan diperkirakan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi. Karena anggaran pemilu akan menjadi stimulus ekonomi.
Jadi ketakutan pemilu akan menghambat ekonomi tidak beralasan dan di luar akal sehat. Alasan lain yang cukup masuk akal adalah kondisi keuangan negara yang diperkirakan akan semakin sulit pada tahun 2024. Tetapi penundaan pemilu dari 2024 menjadi misalnya 2027 tidak memecahkan masalah. Karena tidak ada jaminan keuangan negara pada tahun 2027 apakah akan membaik. Bisa saja semakin memburuk. Kalau itu terjadi, apakah pemilu akan ditunda lagi? Perlu diingat, pemilu tahun 1999 dapat dilaksanakan dengan baik, diikuti 48 partai politik. Meskipun kondisi keuangan negara ketika itu sedang terpuruk, sangat-sangat terpuruk dalam akibat krisis moneter tahun 1997-1998, yang membuat pemerintah harus mohon pinjaman kepada IMF dengan menyerahkan kedaulatan ekonominya. Pengalaman pemilu 1999 ini adalah sebuah bukti dan juga presiden yang mematahkan semua alasan untuk menunda pemilu 2024. Seandainya benar kondisi keuangan negara menjadi bahan pertimbangan yang sangat dominan untuk menunda pemilu dan keuangan negara 2024 diperkirakan akan semakin sulit karena defisit anggaran akan kembali menjadi maksimal 3% dari PDB. Maka solusinya adalah memajukan pemilu 2024 menjadi tahun 2022. Karena defisit anggaran tahun 2022 masih dibolehkan tidak terbatas, dan Bank Indonesia masih dibolehkan membeli surat utang negara untuk pembiayaan defisit anggaran itu. Sehingga keuangan negara tahun 2022 ini tidak menjadi masalah sama sekali untuk membiayai pelaksanaan pemilu. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena tahun 2023 keuangan negara akan berjalan normal kembali. Semoga hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi ketum parpol demi menyelamatkan pemilu 2024 dan juga menyelamatkan bangsa Indonesia. Luhut diduga jadi biang kerok penundaan pemilu. Otak dibalik usulan penundaan pemilu serentak 2024 diduga berada di lingkaran dalam pemerintah dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Informasi yang beredar di masyarakat ini menyebutkan bahwa nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkomunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang lantang menggaungkan wacana penundaan pemilu. Direktur Political dan Public Policy Studies Jerry Masih yang menerima informasi keterlibatan Luhut dalam kampanye penundaan pemilu menduga ada kong-kali-kong terstruktur antara lingkaran istana dengan sejumlah ketua umum partai politik yang mendukung wacana ini. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Jerry, Luhut seolah menjadi biang dari kampanye penundaan pemilu. Hanya saja dia melihat mantan Menko Polhukam itu menggunakan lidah ketum parpol untuk menyampaikannya ke publik. Pasalnya, Jerry mendengar bahwa Zulhas mengaku diundang oleh Luhut untuk membicarakan khusus soal penundaan pemilu. Dalam momen itu, Luhut meminta ketum PAN itu untuk menyampaikan pada publik. Bang Luhut teknik cari yang bermasalah sehingga bisa jadi kerbau yang diikat hidungnya. Sudah kuno dan sangat merusak demokrasi, melawan konstitusi dan amanah demokrasi, ujar Jerry. Meskipun begitu, Jerry mengingatkan pembelajaran yang diberikan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga dianggap sebagai guru bangsa oleh Luhut. Sudahlah, ingat, Gus Dur yang ajarkan keadilan dan juga demokrasi. Begitu ujar Jerry. Nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut sebagai aktor di balik penundaan pemilu. Dikabarkan Luhut mendorong beberapa ketum parpol, salah satunya ketum PAN Zulkifli Hasan, agar penundaan pemilu itu terjadi. Namun kabar tersebut dibantah oleh Luhut melalui juru bicaranya Jody Maherdi. Enggak ada itu koordinasi penundaan pemilu, tegas Jody ketika dikonfirmasi oleh kantor berita politik RMOL. Namun demikian pihaknya tidak membantah ada pertemuan antara Luhut dan juga beberapa elit parpol koalisi pemerintah. Hanya saja pertemuan itu tidak membahas penundaan pemilu 2024 melainkan hanya silaturahmi.